Ya, terkait soal penentuan ad hoc dari sisi jumlahnya, kemudian terkait dari jumlah TPS dan lain-lain. Oleh karena itu ini menjadi tema yang memiliki mana penting untuk kita semua. Jadi tema ini jangan dimaknai sebagai kepentingan dari pihak penyelenggara ya khususnya, tetapi kegiatan ini atau persoalan tata kelola daftar pemilih ini adalah menjadi agenda bersama sebagai penyelenggara ya, kemudian sebagai pemerintah daerah, kemudian sebagai masyarakat secara umum, kemudian juga sebagai yang memiliki proses pengawasan. Nah, oleh karena itu ini perlu menjadi perhatian kita semua, proses-proses terkait soal tata kelola daftar pemilih kemudian ya oleh KPU RI sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN itu menjadi agenda berkelanjutan. Nah, makna berkelanjutan ini sebagai bentuk atau wujud dari progresivitas yang perlu kita tangkap dari penyelenggara untuk mampu mengurai problematika terkait soal tata kelola daftar pemilih sebelum sampai pada menjadi daftar pemilih tetap. Para pihak yang terlibat perlu terus didorong, ya, tetapi yang paling penting adalah secara internal di penyelenggara, baik itu secara personal, ya SDM yang ada di dalam maupun secara kelembagaan, betul-betul harus menjadikan agenda tata kelola daftar pemilih ini menjadi agenda berkelanjutan. Yang nanti harapan akhirnya adalah ketika sudah memasuki tahapan kita memiliki hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian makna penting lainnya bahwa dari data dan nanti daftar pemilih ini juga akan menentukan angka partisipasi sebagai ukuran daripada kinerja penyelenggara. Oleh karena itu, ini hati-hati ya terkait soal tata kelola data pemilih ini, karena bisa jadi satker ya, satuan kerja yang angka partisipasinya belum menggembirakan ya, atau bisa juga bagi satker yang angka partisipasinya sudah menggembirakan, itu sebenarnya juga ditentukan oleh objektivitas dari daftar pemilih. Nah, bagi satker yang angka partisipasinya masih belum sesuai harapan, ya bisa jadi daftar pemilih yang hari ini kita miliki itu memiliki peluang menjadi pembagi besar. Tetapi secara objektif ya bisa jadi mungkin ya angka-angka itu sebenarnya tidak seperti apa adanya. Begitupun sebaliknya. Nah, oleh karena itu makna dari berkelanjutan ini harus dirasionalkan dalam tata kelola kerja-kerja harian kita sebagai penyelenggara maupun para pihak yang terkait ya khususnya di Dukcapil. Nah, di Dukcapil ini perlu kita dorong untuk bagaimana secara sistem dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada, mampu untuk memberikan percepatan dari proses-proses tata kelola data pemilih berkelanjutan ini. Nah, begitupun dari semua stakeholders yang ada, khususnya dari masyarakat, kemudian partai politik, ya juga memiliki peran yang sangat strategis untuk memberikan masukan atau informasi ya terkait kondisi atau perkembangan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, seperti yang sudah meninggal, seperti TNI Polri yang sudah memasuki masa pensiun dan sudah pensiun, termasuk juga pemilih pemula, ya kemudian yang pindah dan lain sebagainya.
ini harus betul-betul menjadi ya agenda bersama sehingga tata kelola daftar pemilih berkelanjutan ini ya menjadi kesempatan kita yang terbaik ya untuk terwujudnya pelaksanaan pemilu ya atau pemilihan di waktu-waktu yang akan datang. Karena ini pertaruhan sekaligus juga menentukan terkait dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan sebagai pengantar, Pak Kadif. Untuk selanjutnya dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua atas pengantar dan sambutannya terkait dengan kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan pula kepada seluruh yang sudah hadir di Zoom meeting agar atau yang like di kolom komentar. Tadi Pak Ketua menyinggung terkait dengan persoalan problematika data pemilih. Bagaimana kita ketahui bahwa tahapan pemutahiran data pemilih ini termasuknya relatif panjang waktunya dari dimulai tahapan dan penentuan DPT itu yang kita ketahui pola dan alurnya begitu panjang dan memakan waktu yang lama. Termasuk banyak sekali hal yang dilakukan tahapan-tahapannya dari mulai penurunan DP4, DPS, DPSHP dan penentuan DPT sampai DPT-HP ditetapkan kurang lebih 2 atau 3 minggu sebelum hari pengut hitung. Nah, berkaca dari itu, ada apa sih sebetulnya ketika berbicara DPT ini selalu menjadi persoalan dan tidak tuntas-tuntas, mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, itu sebagai pengantar dari saya saja. Kami persilakan sekarang kepada narsum pertama. Karena Pak Kadis Dukcapilnya masih ada halangan, kami lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Ibu Titik Nurhayati, SPDM Hum, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Monitor, Ibu Titik sudah hadir? Bu Titik belum hadir ya? Di dalam persiapan, kami persilakan waktunya kepada Kang Irhan yang sudah standby. Mangga Kang Irhan. Kang Irhan Ari Muhammad ini Ketua Komite Independen Pemantau Pemilih Provinsi Jawa Barat. Waktu dan tempat kami persilakan Kang Irhan. Alokasi waktunya 25 menit. Monitor Kang Irhan. Ya. Halo. Halo, ya siap. Mangga Kang Irhan. Kedengaran. Hanya wajahnya saja belum terlihat. Oh ya, siap. Ya, lagi bawa gitar. Nah, mangga Kang Irhan, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya menghilang, Pak Irhan. Dan gambarnya ada kendala jaringan mungkin, Pak Irhan. Atau perubahannya dari perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 untuk Halo,
Dengan untuk pelaksanaan dalam undang-undang itu sudah ada 19 itu untuk pelaksana dari undang-undang itu. Karena di situ ada tahapannya, dari tahapan dari pusat sampai ke daerah, dan dari pendudukan. Dinas pendudukan itu ada tingkatannya, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Itu untuk permasalahan di kependudukan. Dan ketika melihat